Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu, dan bahkan dalam satu pekan ini 2 kali kita bertemu di hari Senin kemarin dan Kamis ini. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'ala hadzal majlisa majlisan mubarakah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini dijadikan sebagai majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah akan melanjutkan kembali mengambil faedah dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita masih pada pembahasan dari kitab Iyadatil Marid, ya. Dari kitab Iyadah Al-Marid, yaitu apa? Tentang menjenguk orang sakit, ya. Dalam bahasa Arab menggunakan istilah iyadah, ya. Adapun sebelumnya tentang pembahasan meminta izin ketika mendatangi rumah seseorang, ya, maka mendatangi rumah seseorang itu biasa disebut dengan ziarah, ya. Mendatangi rumah orang disebut dengan ziarah, dan menjenguk orang sakit biasa disebut dengan iyadah, ya. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita akan melengkapi yang belum kita baca pada pertemuan yang berbahagia ini insyaallah. Dan pada pertemuan yang lalu juga sudah kita sebutkan bahwa iyadatul marid, ya, menjenguk orang sakit atau menengok orang sakit itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Idza lam yakum bihadza ahad fa innahu yajibu 'ala man 'alima bihalil marid an ya'udahu. Ya. Artinya harus ada yang menjenguknya, ya. Kalau tidak ada satupun yang menemani, tidak ada satupun yang yang bersama dengan orang yang sakit tadi, maka harus ada di antara kaum muslimin yang menjenguknya, karena Nabi SAW telah menjadikan menjenguk orang sakit itu adalah hakul muslim, hak seorang muslim, ya, atau min huquqil muslimin ala akhih, termasuk dari hak-hak seorang muslim yang wajib ditunaikan bagi saudaranya. Maka tidak selayaknya, ya, bagi kaum muslimin, ya, ketika mengetahui ada yang sakit, ya, dari saudaranya dan tidak ada satupun yang menengoknya. Kalau tidak ada satupun yang menengoknya atau yang menemaninya, ya, maka wajib yang tahu untuk menengoknya. Meskipun secara umum orang yang sakit itu bersama keluarganya, ya, orang yang sakit bersama dengan kerabatnya, maka ini sudah terpenuhi insyaallah. Namun tetap dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit, ya. Meskipun sudah ada yang merawatnya dari keluarganya, dari kerabatnya yang selalu menemaninya,
Tapi dianjurkan bagi yang lainnya untuk apa? Untuk menengoknya juga, ya, meskipun sudah gugur kewajibannya, karena sudah ada yang menemaninya dari keluarganya. Tetapi seandainya misalnya dia adalah orang yang sendirian di kota itu, tidak ada kerabatnya, tidak ada saudaranya, dia dari luar daerah situ, ya, sehingga tidak ada siapapun di situ, ya, maka hendaknya ada di antara kaum muslimin yang memperhatikannya, ada di antara kaum muslimin yang menengoknya, ya, dan menjenguknya. Karena para ulama sebagian mengatakan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Dan yang dimaksud dengan sakit di sini, ya, sebagaimana ya juga setelah kita sampaikan, yang dimaksud dengan orang yang sakit di sini adalah orang yang dia tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa, ya, yang biasanya bisa bekerja, bisa keluar rumah, dia tidak bisa keluar dari rumahnya, ya. Adapun sakit yang ringan maka tidak masuk di dalam kategori sakit di sini insyaallah taala. Kemudian juga telah kita sebutkan beberapa keutamaan dari menjenguk orang sakit ini. Di antaranya apa? Di antaranya adalah bahwa orang yang menjenguk orang sakit maka dia berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan mendapatkan balasan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa memetik apa yang ada dari buah-buahan, bermacam-macam buah-buahan di surga tersebut. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan lengkapi dengan berkaitan dengan adab, ya. Adab menengok orang sakit atau menjenguk orang sakit. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk melengkapi keterangan yang lalu. Kata beliau, walil iyadah adabun katsirah. Berkaitan dengan menjenguk orang sakit, maka di sana ada adab yang banyak. Ada adab yang banyak. Minha, di antara adab tersebut, yang pertama adalah an yanwiyal insanu biha imtithala amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya seseorang, ya, ketika menjenguk orang sakit itu dia niatkan dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan dalam rangka menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang disebutkan dalam hadis yang telah lewat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi memerintahkan, ya. Nabi bersabda, "Udu al-maridha wa at'imu al-ja'i'a wa fukku al-'ani." Gitu, ya. Udu al-marid, jenguklah oleh kalian orang yang sakit, ya. Wa at'imu al-ja'i', dan berikan makanlah pada orang-orang yang membutuhkan makan, yang kelaparan. Wa fukku al-'ani, dan bebaskanlah oleh kalian al-'ani, ini budak, tawanan. Ya, artinya jika ada kaum muslimin yang ditawan oleh orang-orang kafir, maka wajib bagi saudaranya yang seiman untuk membebaskan mereka. Nah, di sini Nabi SAW memerintahkan untuk apa? Untuk menjenguk orang sakit. Dan dalam riwayat yang lainnya yang disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim, bahwa ini adalah bagian dari hak seorang muslim atas saudaranya, gitu. Sehingga karena ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mestinya diluruskan niatnya, ya. Diluruskan niat ketika menengok orang sakit, menjenguk orang sakit adalah dalam rangka apa? Menjalankan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan niat yang seperti ini akan menjadi ikhlas. Dengan niat yang seperti ini maka akan menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia menjalankannya memang karena menjalankan perintah nabinya, menjalankan perintah utusannya. Kemudian juga dikatakan di sini yang kedua, wa minha an yanwiyal ihsana ila akhihi bi'iyadatihi. Hendaklah dia meniatkan untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada saudaranya yang sakit ketika dia menjenguknya. Jadi dia punya niat untuk berbuat baik. Jadi yang ada di depan
matanya adalah saya akan berbuat baik di sana. Saya akan berbuat baik ketika menengok orang sakit. Ya. Niatnya adalah untuk berbuat baik, ya. Bukan untuk sebaliknya merepotkan, menyusahkan, atau lagi membuat semakin dia pesimis untuk kesembuhannya. Tidak. Dia punya maksud yang hendak dia wujudkan ketika dia menjenguk saudaranya sakit adalah untuk berbuat ihsan. Untuk berbuat ihsan. Nah, dan dengan kedatangannya saja ini sudah salah satu bagian dari hal yang insya Allah akan membuat dia semakin senang, dan senangnya itu akan membuat dia cepat sembuh insya Allah. Ya. Dan lama atau tidaknya dia ketika menjenguk orang sakit ini tergantung dari keadaan yang sakit, tergantung dari keadaan yang sakit. Kalau yang sakit ini adalah orang yang senang dan menginginkan kita untuk lama-lama di situ menemani dia, ya, dan dia senang sekali dengan kedatangan kita dan dia berharap untuk kita jangan pergi dulu, ya, jangan pulang dulu, maka di sini tentunya yang utama adalah menyenangkan, membuat senangnya orang yang sakit tadi, karena kita niatnya adalah untuk berbuat ihsan. Jadi kalau lamanya kita di situ justru membuat dia semakin senang dan itu adalah perbuatan kebaikan kepada dia, maka tidak mengapa kita mengikuti apa yang dia inginkan, yang membuat dia senang, ya, membuat dia lapang dadanya, mendapat dia menjadi tenang dengan adanya kita di situ, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah apa? Adab, di antara adab orang yang menjenguk orang sakit adalah wa minha an yastaghillal fursah. Dia menjadikan kunjungannya kepada orang sakit ini sebagai suatu kesempatan, ya, satu kesempatan untuk apa? Fi taujihil marid ila ma yanfa'uhu. Fi taujihil marid ila ma yanfa'uhu, yaitu untuk memberikan arahan-arahan kepada yang sakit, ya, berkaitan dengan apa yang akan bermanfaat untuk dia, ya, baik dunianya ataupun akhiratnya. Kita kasih taujih, kita kasih saran-saran yang kita tahu, yang itu memang kita tahu dengan ilmu yang ada pada kita, ya, maka kita beritakan kepada dia taujih, saran-saran, ya, bagaimana yang harusnya dia lakukan, ya, untuk kebaikan dia, kesembuhan dia dari sakitnya, ataupun untuk urusan akhiratnya, ya, dari perkara-perkara yang itu sangat dibutuhkan nanti di akhirat, ya. Mungkin diingatkan dengan apa? Faya'muruhu bit-taubah. Di sini disebutkan kita ingatkan dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal istighfar. Kita ingatkan dia untuk beristighfar, ya. Wal khuruj min huquqin nas, dan barangkali ada hak-hak anak Adam gitu, hak-hak manusia yang dia perlu untuk diselesaikan, ya, maka dibantu untuk diselesaikan, ya. Karena barangkali ini juga salah satu yang membuat dia jadi pikiran, ya, sehingga sakit. Maka hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak kepada orang lain dia kita bantu untuk dia keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Makanya dianjurkan untuk menanyakan bagaimana keadaannya, gitu kan. Bagaimana kamu sholatnya, bagaimana kamu wudunya, bagaimana kamu bersucinya, bagaimana. Maka di situ kesempatan, ya, untuk kita memberikan taujih, ya. Kita tanyakan barangkali ada hal-hal yang bisa saya bantu untuk selesaikan, ya, berkaitan dengan hak-hak orang lain yang kamu tidak bisa lakukan karena sakit, sehingga harusnya ada yang mau disampaikan kepada orang lain tidak bisa kamu sampaikan karena sakit. Harusnya kamu mendatangi fulan seseorang, kamu nggak bisa mendatanginya karena sakit, ada pesan-pesan apa kepadanya, kita membantunya, ya, kita membantunya. Yang keempat, wa minha annahu rubbama yakunu 'alal marid iskalat fi taharatihi aw salatihi aw ma asbaha dzalik. Fa idza kana al-'aidu taliba ilmin intafa'a bihil marid, ya. Ini melengkapi melengkapi adab yang ketiga tadi. Yang keempat adalah
Bisa jadi orang yang sakit ini punya ketidaktahuan itu tentang masalah agama berkaitan dengan apa yang harus dia lakukan dari bersucinya, sholatnya, karena dia sedang sakit, bagaimana cara bersucinya, bagaimana cara sholatnya. Ya, maka di sini seorang yang telah belajar tentang bersucinya orang sakit, sholatnya orang sakit, dia bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, ya, ketika menjenguk saudaranya yang sakit. Ya. Nah, kemudian juga yang kelima dikatakan di sini wa minha anal insana yanzur lil maslahah fi italatil baqa' 'indal marid aw 'adamihi. Ya. Ini yang tadi kita sebutkan tadi, yang itu sudah kita singgung, bahwasanya seseorang melihat kemaslahatan, apakah dia lebih bagus lama atau sebentar ketika menjenguk orang sakit. Ini dilihat dari mana yang lebih bermaslahat. Wa hadzal qaul huwa al-qaul as-sahih, dan ini pendapat yang benar, ya. Pendapat yang benar, ya. Nah, jadi sebagian para ulama menyatakan jangan lama-lama kalau menengok orang sakit, ya. Jangan lama-lama, jangan memberatkan orang yang sakit. Ya, ini benar, ini salah satu kemaslahatan. Tetapi ternyata bisa jadi justru kita dibutuhkan di situ lama. Kita lebih diinginkan oleh yang sakit untuk lama di situ. Ya, maka tentunya di sini jika demikian kemaslahatannya, maka kita mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar, yaitu untuk lama di situ, ya. Tetapi jika tidak demikian, ya, maka ya kalau lama justru akan memberatkan. Kalau kita lama di situ justru keluarganya yang merawat dia kesulitan untuk masuk ke ruangan tersebut untuk mengurusi dia, maka kita segera segera minta izin pulang, ya, setelah menengoknya. Ya, tentu ini lebih menjadi kemaslahatan bagi yang sakit tadi. Nah, kemudian yang keenam di sini katakan wa minha an yatadzakkara al-insanu ni'matallahi 'alaihi bil 'afiyah. Ya. Hendaknya seorang ketika menjenguk orang sakit dia bisa mengambil pelajaran betapa nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada dia. Ya. Dia melihat, ya, saudaranya sakit, maka dia teringat nikmat sehat yang Allah berikan kepada dia. Fa innal insan la ya'rifu qadra ni'matillah 'alaihi illa idza ra'a man ibtala bi faqdiha, ya. Karena seseorang itu kadang lupa, ya, atau tidak menyadari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, yaitu nikmat sehat, ya, kecuali setelah melihat ada orang yang kehilangan nikmat tersebut, baru kemudian teringat. Maka hendaknya ini pun menjadi pelajaran yang bisa diambil ketika menjenguk orang sakit, ya. Dia bisa mengambil pelajaran bahwa dirinya telah mendapatkan nikmat sehat, dan ini nikmat yang sangat besar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat sehat dia bisa melakukan aktivitas dengan mudah, dia bisa beribadah dengan mudah, dia bisa sholat dengan mudah, dia bisa berwudu dengan mudah, ya. Dia bisa membaca Quran dan yang lainnya dengan mudah. Maka dia bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat tersebut, ya. Dan kemudian dia pun memohon kepada Allah agar terus, ya, diberi pertolongan untuk mendapatkan nikmat sehat itu, ya, agar dia bisa menjalankan ibadah dengan baik. Ini diantara adab juga. Ini seorang yang menjenguk orang sakit dia bisa mengambil pelajaran, ya, bisa mengambil pelajaran, ya, dari apa yang dia saksikan dari saudaranya atau yang dia dengar dari keluhan yang disampaikan oleh yang sakit. Maka dia menjadi orang yang menjadi orang yang teringat nikmat Allah yang sangat besar berupa nikmat sehat, ya. Karena sebagaimana disebutkan dalam peribahasa atau syair, ya, wa bididdiha tatabayyanul asya', dan dengan kebalikannya sesuatu menjadi jelas. Sesuatu menjadi jelas kalau kita tahu kebalikannya. Jadi kalau kita tahu sakit, maka kita akan tahu betapa nikmatnya sehat, gitu. Dengan kebalikan kita akan tahu keutamaan sesuatu.
dengan gelapnya lampu misalnya, maka kita menjadi teringat betapa nikmatnya cahaya, betapa nikmatnya penglihatan gitu. Dengan kebalikannya, kita akan menjadi jelas bagi kita, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini melihat orang-orang yang di bawah kita, ini adalah sesuatu hal yang sangat besar manfaatnya. Melihat orang-orang yang di bawah kita kesulitannya, di bawah kita kesehatannya, ya. Melihat orang-orang yang di bawah, inilah yang akan membuat kita menjadi orang yang bersyukur, mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dilihat adalah orang-orang yang selalu di atas kita, ya, dalam urusan dunia, maka meskipun kita mendapatkan sesuatu yang banyak, seakan-akan itu tidak ada artinya, ya, ketika kita melihatnya yang di atas. Tapi kalau kita melihatnya yang di bawah kita, ya, dari ekonomi, dari sehat, dari yang lain-lainnya, dari kesulitan, kita melihat yang di bawah kita, maka meskipun sedikit, tapi kita merasakan itu nikmat yang banyak, karena yang kita lihat yang di bawah kita. Tapi kalau yang kita lihat yang di atas kita, dari dunia, ya, maka kita tidak akan pernah merasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun sudah mendapatkan nikmat yang besar. Kemudian yang ketujuh, dan ini yang terakhir yang disebutkan oleh beliau, meskipun di akhirnya beliau mengatakan dan di sana banyak fawaid aksar mimma dzakarna, banyak faedah-faedah yang bisa diambil yang lebih banyak dari apa yang kita sebutkan, ya, berkaitan dengan adab dan hikmah menjenguk orang sakit. Tetapi beliau menyebutkan ada 7, dan yang ketujuh adalah apa? Wa minha ma yurja min du'ail marid lil 'aid. Orang yang menjenguk orang sakit, dia pun berharap akan didoakan oleh orang yang sakit. Dia berharap untuk mendapatkan doa dari orang yang sakit. Apa hikmahnya doa dari orang yang sakit? Apa manfaatnya doa dari orang yang sakit? Para ulama mengatakan du'aul marid hariyun bil ijabah. Du'aul marid, doanya orang yang sakit itu sangat mungkin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha Rahmah, ya, yang Maha kasih sayang, sebagaimana telah kita baca juga dalam hadis yang sebelumnya, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada hambanya, ya, ya ibna Adam maridtu falam ta'udni, wahai anak Adam, saya sakit tapi kamu enggak mau menjengukku. Maka dikatakan oleh anak Adam, ya Rabb kaifa a'uduka wa anta Rabbul alamin, bagaimana aku menjenguk engkau sementara engkau adalah orang yang tidak mungkin sakit, karena engkau adalah Rabbul alamin, ya. Kemudian Allah menjelaskan, ya, qala ama alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu, bukankah kamu sudah tahu bahwa saudara kamu ada yang sakit tapi kamu tidak menengoknya? Kemudian apa? Qala ama alimta annaka law 'udtahu lawajadtahu 'indah lawajadtani 'indah, tidakkah engkau tahu jika kamu menengok orang sakit kamu akan dapatkan aku di sana, gitu. Jadi Allah bersama dengan orang yang sakit, memberikan rahmahnya, kasih sayangnya, sehingga ketika orang yang sakit mendoakan orang yang menjenguknya, ini bisa jadi doa ini akan dikabulkan oleh Allah, ya, karena doanya orang yang sakit, doa orang yang berada di naungan atau di dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah akan turun di saat-saat tersebut, ya. Apalagi orang yang sakitnya sudah lama, sudah repot sekali, tapi dia sabar dengan sakitnya tadi, dia tetap istiqomah menjalankan perintah Allah, menjalankan sholat, dia tidak tinggalkan sholat, ya. Dan dia tetap memanfaatkan waktu-waktunya dengan sebaik-baiknya, dengan berzikir, membaca Quran dan yang lainnya, maka sangat mungkin, ya, orang yang sakit seperti ini, ya, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu di antara yang diharapkan dari menjenguk orang sakit adalah doanya orang yang sakit tersebut kepada yang menjenguknya, ya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai pelengkap dari apa yang kita sampaikan, kita melanjutkan membaca
hadis yang berkaitan dengan masalah menjenguk orang sakit ini sampai kita pada hadis berikutnya, yaitu hadis Anas bin Malik ya radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, kana ghulamun yahudiyyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famaridha. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya dahulu ya ada seorang anak Yahudi, yang dia biasa membantu Nabi. Dia Yahudi tapi dia biasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu urusan-urusan keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pada suatu saat anak Yahudi ini sakit. Ya. Sakit, bahkan sakitnya sakit yang kemudian mengantarkan dia kepada meninggalnya, menjadi sebab dia meninggal karena sakit tersebut. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Maka Nabi pun menjenguk anak Yahudi ini, menjenguk orang yang sakit dari anak Yahudi ini. Faqa'ada indahu inda ra'sihi, dan Nabi SAW duduk di atas kepalanya, di sisi kepalanya. Faqala lahu, dan Nabi mengatakan kepada anak Yahudi tadi, aslim, masuk Islamlah kamu. Fanadhara ila abihi, maka anak Yahudi ini pun melihat kepada bapaknya yang berdiri di sebelahnya. Wa huwa indahu, dia ada di sisinya. Faqala, maka ketika bapaknya tahu bahwa anak itu meminta pendapatnya, maka bapaknya mengatakan, ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yaitu masuk Islamlah, silahkan kamu masuk Islam, mentaati perintahnya Abul Qasim. Fa aslama, maka kemudian dia masuk Islam, berarti mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian apa? Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi SAW keluar setelah dia masuk Islam dan meninggal dunia ya. Kemudian Nabi keluar wa huwa yaqul, dan Nabi mengatakan alhamdulillah alladzi anqadahu minan nar ya. Nah, alhamdulillah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Nah, atau afwan, di sini tidak disebutkan meninggal ya. Di dalam hadis ini tidak disebutkan meninggal. Maka kemudian Nabi setelah dia masuk Islam, Nabi keluar dari ruangannya dan Nabi mengatakan alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia dari api neraka dengan masuk Islamnya gitu ya. Iya. Di sini tidak ada keterangan kemudian meninggal. Rawahul Bukhari, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis ini ada banyak pelajaran yang bisa kita petik, disebutkan juga oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya. Kira-kira apa ya faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Hadis tentang masuk Islamnya anak Yahudi yang sakit, yang kemudian ditengok oleh Nabi SAW dan masuk Islam pada saat Nabi menjenguknya. Yang pertama, kita tahu dalam hadis ini bahwa anak Yahudi ini adalah anak yang biasa membantu Nabi. Ya, berarti di sini boleh seorang Muslim untuk meminta bantuan kepada Yahudi ya, dalam urusan-urusan dunia, tidak mengapa. Ya, artinya mau dijadikan sebagai pegawainya atau tukangnya atau sebagai pembantunya misalnya, ya, yang membantu urusan-urusan ini tidak mengapa. Ya. Tapi tentu saja dengan keyakinan, dengan kepastian bahwa dia tidak akan melakukan makar, ya. Dia tidak akan melakukan upaya-upaya yang akan mencelakakan kita, karena kita tahu Yahudi adalah orang-orang yang tidak ridho ya dengan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang tidak ridho, mereka terkenal dengan khianatnya ya, dan terkenal dengan makarnya. Orang-orang Yahudi itu biasa melakukan makar, ya, melakukan sesuatu tanpa dengan sembunyi-sembunyi untuk mencelakai seseorang dengan sembunyi-sembunyi, berkhianat setelah melakukan perjanjian. Ya, ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh mereka. Ya. Bahkan Allah telah menyatakan wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Betapa banyak orang-orang ahlul kitab, termasuk di situ berarti Yahudi,
Nasara dan Yahudi dan Nasara, mereka adalah orang-orang yang menginginkan agar kalian orang-orang yang beriman kembali kepada kekafirannya, meninggalkan keimanannya. Kenapa? Karena hasad mereka kepada orang-orang yang beriman. Jadi upaya-upaya mereka untuk mencelakakan kaum muslimin ini sesuatu yang sudah jelas disebutkan. Oleh karena itu, bolehnya menggunakan mereka untuk membantu urusan-urusan kita, tentunya dengan kita yakin aman dari makarnya, aman dari tipu dayanya, begitu. Kemudian juga di sini ada dalil apa? Bolehnya menjenguk atau mengunjungi orang yang sakit meskipun dia orang Yahudi atau orang kafir. Meskipun dia Yahudi atau orang kafir, tidak mengapa kita menjenguknya. Tetapi di sini mungkin perlu catatan karena Nabi SAW menjenguk anak Yahudi ini, Kenapa? Kira-kira kenapa menjenguk anak Yahudi ini? Karena anak Yahudi ini biasa berkhidmah, biasa membantu beliau dalam urusan-urusan keperluan-keperluan beliau. Maka ketika sakit, ini namanya min babi al-mukafaah, ingin membalas kebaikan dengan kebaikan. Membalas kebaikan dengan kebaikan tidak mengapa, meskipun kepada orang kafir sekalipun. Meskipun kepada orang kafir sekalipun, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Maka dibolehkannya menjenguk orang sakit ini diantaranya adalah membalas kebaikan, dalam rangka membalas kebaikan. Ini yang menjadi catatan barangkali karena anak kecil ini, anak Yahudi ini memang biasa membantu Nabi, berbuat baik kepada Nabi, maka Nabi pun ingin berbuat baik pada saat meninggalnya pada saat sakitnya kepada dia dengan menengoknya gitu. Jadi tidak setiap Yahudi yang sakit atau tidak setiap orang kafir yang sakit dijenguk, tidak. Atau bisa jadi di sini karena Nabi ingin menyampaikan Islam, ingin mengajak dia masuk Islam gitu. Jadi kalau memang menengoknya adalah dalam rangka mengajak kepada Islam, maka tidak mengapa. Misalnya barangkali ada dari teman-teman dekatnya, maksudnya tetangga dekatnya atau orang-orang yang sudah kenal baik dengan dia, yang jika dia mengajak kepada Islam itu sangat mungkin diterima atau tidak akan ada menjadi fitnah yang besar gitu Maka tidak mengapa di sini menjenguk orang yang sakit meskipun dia orang kafir, jika maksudnya adalah untuk mengajak dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini keutamanya sangat besar sebagaimana telah kita ketahui dalam hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Engkau menjadi sebab Allah menurunkan hidayah kepada seseorang, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta yang merah. Lebih baik daripada engkau mendapatkan onta yang merah. Onta yang merah itu kekayaan yang besar kendaraan yang mewah di masanya. Sehingga orang yang mengajak orang kepada Islam menjadi sebab orang dapat hidayah, ini luar biasa keutamaannya dari Allah Subhanahu wa taala Nah. Kemudian apalagi yang bisa diambil dari hadis ini? Di sini juga menunjukkan bahwa orang yang sebagaimana tadi disebutkan dalam adab atau hikmah menjenguk orang sakit, bahwa seseorang ketika menengok atau menjenguk orang sakit, dia jadikan sebagai kesempatan untuk memberikan bimbingan, memberikan saran, untuk mengajak kepada kebenaran, Kita ingatkan kalau dia seorang muslim, kita ajak dia untuk bertaubat, kita ajak dia untuk beristighfar, kita ajak dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak lupa beribadah kepada Allah dalam keadaan sakitnya. Bahkan mungkin ibadahnya harus lebih diperbaiki karena sakit itu bisa menjadi sebab kematiannya gitu. Sehingga kita berikan semangat untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, apalagi di sini adalah orang Yahudi yang kemudian diajak kepada Islam, maka tentunya ini adalah kebaikan yang paling besar. Tidak ada kebaikan yang lebih besar dari menjadi sebab dikeluarkannya seseorang dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan keislamannya. Kemudian di dalam hadis ini juga kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa di sini bapaknya Yahudi ini tidak masuk Islam, ya. Bapaknya Yahudi ini tidak masuk Islam. Dan yang masuk Islam adalah anaknya, gitu. Nah, maka begitulah dalam kenyataannya, ya, bisa jadi ada orang yang apa? Ada orang yang dia bisa, ada orang yang menginginkan orang lain berbuat baik, tapi dia sendiri tidak melakukannya, gitu ya. Seorang bapak menginginkan anaknya untuk menjadi baik, padahal bapaknya sendiri tidak melakukannya. Itu bisa jadi seperti itu, ya. Gitu. Jadi ini anaknya disuruh masuk Islam, sementara dirinya tidak masuk Islam. Jadi bapaknya senang, ya, anaknya mendapatkan kebaikan, tapi dia sendiri tidak mendapatkannya, wal'iyadzubillah. Tapi ini terjadi yang seperti ini, dan mungkin di sekitar kita juga ada yang demikian. Ya, bagaimanapun juga orang tua menginginkan anaknya untuk tetap baik, ya, meskipun dianya sendiri dalam keadaan yang sebaliknya. Dan di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Yahudi ini meyakini kebenaran Nabi Muhammad SAW, meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Buktinya orang Yahudi ini memerintahkan anaknya untuk mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW, yaitu ajakan masuk Islam. Gitu. Maka berarti ini Yahudi ini apa? Tahu bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebaikan. Ya. Kalau tidak, maka tentu tidak akan mungkin, ya, untuk disetujui, ya, untuk masuk Islam anaknya tadi. Tapi di sini bapaknya, ya, yang bapaknya Yahudi tadi membolehkan anaknya masuk Islam, ya, ini menjadi memberikan keterangan kepada kita bahwa Yahudi itu tahu, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang membawa kebenaran. Ini persaksian dari musuh-musuh Islam kepada Islam, bahwa Islam adalah agama yang benar, dan musuh Islamnya pun yang mempersaksikan bahwa Islam itu adalah agama yang benar, gitu. Ya. Kemudian bab berikutnya babun mayud'a bihi lil marid. Bab apa yang hendaknya diucapkan untuk orang yang sakit. Doa apa yang hendaknya diucapkan untuk orang yang sakit. Kemudian di sini bawakan beberapa hadis. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka al-insanu asy-syai'a minhu aw kanat bihi qarhatun aw jurhun qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi usbu'ihi hakadha wa wada'a Sufyan ibn Uyainah ar-rawi sabbabatahu bil ardi thumma rafa'aha wa qala bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biidni rabbina, muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim, ya. Yaitu apa? Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW ketika ada seorang yang sakit, ya, ada seorang yang sakit, itu pada badannya ada qurhatun au jurhun, ada luka, ya, pada badannya itu ada luka, ya. Qala Nabi SAW bi usbu'i hakadha, maka Nabi SAW bersabda dengan menunjukkan jarinya, dan di sini dipraktekkan oleh perawi hadis ini, yaitu Sufyan ibn Uyainah, yaitu yang dimaksud jari sababah. Sababah itu apa? Jari telunjuk. Nabi ketika ada orang sakit, Nabi menggunakan jari telunjuknya untuk ditempelkan ke tanah bil ard, setelah dikasih basah, dikasih ludah, ya. Setelah jarinya dikasih ludah, dibasahi, ya, dengan ludah, kemudian ditempelkan di tanah, kemudian
summa rafa'aha, kemudian diangkat dan kemudian ditempelkan di bagian yang sakit, bagian yang luka yang sakit tadi, dan dengan berdoa bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biidzni rabbina. Apa artinya? Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala kami mohon pertolongan, turbatu ardina, ya, dengan melalui dengan tanah, ya, dengan tanah bumi kami, dan biriqati ba'dina, dan dengan ludah sebagian kami, maka akan disembuhkan sakitnya orang-orang di antara kami dengan izin dari Rabb kami. Ini salah satu cara pengobatan, ya. Berarti ini adalah apa? Bagian dari ruqyah. Bagian dari ruqyah, meruqyah bagian yang sakit di badan. Kalau ada yang luka di badan, ya. Di sini tentunya di sini luka yang ya kecil, ya, karena di sini pakai jari, ya, wallahu taala alam bisawab. Luka yang kecil dan tidak tidak luas lukanya, ya, tidak ya mungkin kena peso, kena silet begitu, ya, atau yang semisal itu, ya, ada luka-luka yang kecil, ya, yang tidak terbuka lukanya, tidak masuk ke dalam, ya. Maka bisa dengan cara apa? Jari telunjuk ini dikasih ludah, kemudian ludahnya ditempelkan, kemudian jarinya ditempelkan ke tanah. Setelah itu diusapkan di bagian yang sakit tadi, diusapkan di bagian yang sakit, ya. Mungkin sakitnya memar atau sakitnya luka, ya, yang tidak terbuka, ya, tidak luas barangkali, wallahu a'lam bishawab. Karena di sini pakai jari aja. Kemudian sambil diberi tanah yang menempel di ludah yang ada di jari itu, setelah diusapkan kepada bagian yang sakit, kemudian dibacakan doa, ya. Karena kita tahu bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini hanya sebagai sarana, dan yang menyembuhkan itu Allah. Kita berdoa dengan mengucapkan apa tadi? Mengucapkan bismillahi turbatu ardina. Turbatu ardina itu tanah bumi kami, tanah bumi kami. Dengan nama Allah, dengan mohon pertolongan Allah, ya, melalui tanah bumi kami, biriqati ba'dina, dan dengan ludahnya sebagian kami, yushfa bihi saqimuna, akan menjadi sebab sembuhnya orang yang sakit di antara kami, biidzni rabbina, dengan izin dari Rabb kami. Ini salah satu bentuk pengobatan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua, wa anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'd ahlihi yamsah biyadihi al-yumna wa yaqul Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Nabi SAW sebagaimana diceritakan oleh istri beliau Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu taala anhuma, beliau dahulu ketika menjenguk sebagian keluarganya, beliau memegang bagian yang sakit sembari beliau berdoa, memegang bagian yang sakit dengan tangan kanannya, ya, dengan tangan kanannya yang bagian yang sakit atau bagian badannya yang sakit, sambil memegang bagian badannya orang yang sakit tadi. Beliau berdoa, apa doanya? Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa. Ya Allah, Rabbnya manusia, yang mengatur urusan manusia, yang menyembuhkan orang yang sakit, yang telah menciptakan manusia dan membuat dia sehat dan membuat dia juga sakit adalah Rabb. Maka ya Allah, Engkau adalah Rabbnya manusia yang mengatur segala urusan. Adhibil ba'sa, hilangkanlah sakitnya. Hilangkanlah sakitnya. Ishfi, sembuhkanlah ya Allah. Anta syafi, Engkau adalah yang menyembuhkan. Jadi yang menyembuhkan itu siapa? Allah, bukan dokter, bukan obat. Itu hanya sebagai sebab, ya. Itu hanya sebagai sarana saja. Jadi jangan sampai kita lupa ketika kita minum obat, ketika kita berobat ke dokter. Kita harus selalu ingat untuk berserah diri kepada Allah. Karena mendatangi dokter, minum obat itu hanya sebatas sebab saja.
Sementara yang menyembuhkan bukan obatnya, yang menyembuhkan bukan dokternya, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi ketika menjenguk orang sakit, beliau berdoa, "Ishfi anta syafi." Sembuhkanlah ya Allah, Engkau adalah sesembahan yang Maha menyembuhkan. La shifaa illa shifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali dengan apa yang Engkau sembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak ada sisa sakitnya. Kesembuhan yang tidak ada lagi tersisa sakit pada orang yang sakit tersebut. Ini juga ruqyah ya, atau doa yang hendaknya dibaca ketika menengok orang sakit ya. Di antaranya dengan doa ini. Dengan doa apa tadi? Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi. Bacanya pakai i depannya, ishfi, bukan ashfi ya, karena nanti beda maknanya, kebalikannya. Kalau ashfi itu kebalikan dari ishfi. Jadi di sini pakai kasrah, ishfi. Ya. Sembuhkanlah, antas syafi, Engkau adalah sesembahan yang menyembuhkan orang yang sakit. Ya. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali dengan pertolongan-Mu yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Shifaa la yughadiru saqama, kesembuhan sifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak ada lagi tersisa sakit padanya gitu. Sehingga sembuh yang total, yang tidak ada lagi sakitnya sama sekali gitu. Ya, ini diantara yang dibaca ketika menjenguk orang sakit ya. Dan dengan ini maka kita telah melengkapi pembahasan tentang menjenguk orang sakit. Wallahu taala a'lam bishawab ya. Barangkali ini sudah masuk waktu Isya yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.